papa tuh dibawa paksa sama oknum. Makanya jadi harus terpisah secara paksa. Nggak pernah tahu kalau itu narkoba? Nggak pernah tahu. Sampai kemudian ditangkap dan kemudian diadili baru tahu? Baru tahu itu narkoba, sampai muncul di media lah. Nah aku nyari tahu karena marah saat itu ya, aku nyari tahu papa lewat internet. Galak, papa tuh tipikal seorang ayah yang galak lah. Pokoknya harus belajar agama, pendidikan agama harus sama katanya gitu. Kalau papa tuh tipikalnya kayak gitu. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo saudara, kembali lagi di podcast Aiman Wicaksono di musim ketiga bersama saya Aiman Wicaksono. Pada musim ketiga ini saya akan mewawancarai sejumlah tokoh dan mendalami kisah-kisah dari tokoh itu. Kali ini saya bersama Fikri Budiman. Ia merupakan anak dari terpidana hukuman mati yang sudah dieksekusi mati, Freddy Budiman, tepat 29 Juli beberapa tahun lalu. Ayahnya dikenal sebagai salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Fikri melalui masa kecilnya berkembang pulang pergi ke lapas untuk menemui sang ayah. Setelah kepergian sang ayah, Fikri bergerak untuk menyuarakan dan mengoreksi ujaran-ujaran tentang ayahnya. Pada tahun lalu, 2021, Fikri menyampaikan sedang menyiapkan sebuah buku untuk menyampaikan atau menjawab hal-hal yang dianggap menyimpang atas sang ayah. Membahas kisah Fikri dan hubungannya bersama sang ayah, langsung saja kita masuki dalam wawancara bersama Fikri Budiman. Fikri, sehat selalu. Iya. Sebenarnya ada dua hal yang saya ingin tanyakan yang paling penting di sini. Yang pertama adalah ketika saya menemukan fakta bahwa saya mewawancarai salah satu direktur di tindak pidana umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan juga soal pernah mengantarkan sejumlah narkoba, barang bukti narkoba dan lain sebagainya bersama sejumlah jenderal. Disampaikan pada waktu itu oleh Haris Azhar, ya. Saya katakan mungkin oknum ya, jenderal misalnya. Apakah dua hal ini juga Fikri Budiman alami, seorang anak dari Freddy Budiman? Jadi 29 Juli tahun berapa? 2016. Pas kan 6 tahun, udah 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, ini persis hari ini 29 Juli. Dan tentu kenangan yang saya mau tanya dari hal yang paling menyentuh di benak Fikri. Kenangan apa yang paling mengena dari Fikri Budiman terhadap ayahanda Freddy Budiman? Kalau kenangan sih yang pasti itu waktu terdekat aku sama papa tuh pas di Bangka Belitung. Oke. Di Bangka Belitung nggak terlalu lama sih mas. Aku di Bangka Belitung tuh dari TK sampai kelas 4 SD. Di tahun berapa itu? Itu tahun 2001 sampai 2004-2005. Oke. Oh sempat di Bangka Belitung. Yeah. Apa kerjaan ayah waktu itu? Papa tuh sebenarnya di Bangka Belitung itu seorang bisnismen sebenarnya. Punya bisnis optik, kacamata, punya toko-toko HP di saat di era itu. Taunya begitu? Taunya begitu dulu tuh. Punya toko HP. Toko HP, terus jualan optik kacamata. Sampai sekarang masih ada namanya Budi Optikal. Di Bangka Belitung sampai sekarang masih. Di Bangka dan Belitung? Iya, di Bangka dan Belitung. Oh, sampai sekarang masih ada. Siapa yang jalanin? Adik sekarang, keluarga adik. Keluarga adik. Gitu. Saya juga dengar kan Freddy Budiman punya istri lebih dari satu. Iya, ada 5. Ada 5? Itu cerai atau gimana? Sebenarnya kalau untuk cerainya sih aku kurang ngerti tuh di cerai-cerainya, tapi istrinya ada 5, beda-beda kota semua lagi orang istrinya. Yang pertama mungkin? Yang pertama di Kalimantan. Masih sampai sekarang keluarga di Kalimantan? Masih ada kakakku tuh. Oke. Nah, aku yang kedua di Bandung. Yang pertama orang Kalimantan. Yang kedua? Di Bandung. Ibu kandung aku. Yang ketiga di Bangka Belitung. Oke. Yang keempat tuh di Cirebon. Yang kelima di Palu. Di Palu. Orang-orang asli sana itu ya? Iya. Oke. Anaknya tuh masing-masing 1. Kecuali yang terakhir. Yang terakhir tuh belum punya anak. Oke. Gitu. Tapi waktu menikah dengan ibu yang istri kedua masih statusnya menikah dengan istri pertama?
Kalau dari istri satu kedua kayaknya udah enggak deh. Oh, tapi 2 dan seterusnya. 2 dan seterusnya tuh karena perpindahan papa tuh karena situasi yang tidak baik buat papahnya sih. Kalau kayak cerita dari mama, papa tuh dibawa paksa sama oknum. Makanya jadi harus terpisah secara paksa dari Bandung. Dibawa paksa sama oknum maksudnya? Iya. Jadi siang itu tuh aku baru umur 1 atau 2 bulan. Oke. Siang-siang cerita dari mama. Terus ada lagi tidur-tidur siang dan lain-lain, tiba-tiba ada beberapa oknum yang nyamper ke rumah. Langsung di rumah tuh langsung digeledah lah, maksudnya digeledah, papa tuh langsung dibawa paksa. Tapi kita nggak pernah tahu itu oknum apa, entah polisi atau mungkin sepekerjaan dengan papa atau apa, kita nggak. Dan Mama tuh nggak kasusnya tahu. narkoba? Waktu itu narkoba. Narkoba? Tapi nggak tahu ya, ini entah polisi, entah Oke. bandar juga atau apa. Pokoknya papa tuh dibawa paksa, menghilanglah papa dari Bandung. Nah, untuk beberapa bulan. Nggak lama, papa dari beberapa bulan itu barulah mengarahkan teman-temannya buat ngambil aku dari Bandung. Dari saat itulah aku terpisah sama ibu kandung aku. Nggak ketemu lagi sama papa itu? Mama nggak pernah. Jadi terakhir itu tahun? Iya, 99 berarti tahun 99. Nggak pernah ketemu lagi sampai? Aku umur 17 tahun. Jadi aku dari lahir sampai umur 17 tahun, aku nggak pernah ketemu ibu dan nggak pernah tahu wajahnya seperti apa. Karena dibawa oleh papa? Karena dibawa sama papa. Begitupun sebaliknya, papa juga dari saat itu, dari 99 sampai 17 tahun itu 2016. Ya, sekitar 2016 itu nggak pernah ketemu mama gitu. Nggak pernah ketemu mama? Jadi mama nikah, ngelahirin 1 bulan 2 bulan ya? Aku dibawa oleh papa? Ya. Dibawa oleh papa ke Bangka Belitung? Di Bangka Belitung, ke Jakarta dulu, Surabaya dulu mas. Surabaya, Jakarta, baru Bangka Belitung. Itu bisnis lah ya? Iya betul. Taunya bisnis? Nggak pernah tahu kalau itu narkoba? Nggak pernah tahu. Sampai kemudian ditangkap dan kemudian diadili baru tahu? Baru tahu itu narkoba, sampai muncul di media lah. Oh jadi memang yang kelihatan bisnis optik. Iya betul. Bisnis apa lagi? Toko HP. Toko HP. Tapi untuk generasi yang om, tante, nenek itu tahu. Tapi keluarga-keluarga yang udah tua-tua ini menutupi ke yang muda-muda, ke cucunya, anak kayak gitu-gitu. Jadi yang sepantaran sama aku nih nggak ada yang tahu kalau papa tuh mainnya di bidang narkoba dan lain-lain. Nggak ada yang mencurigakan waktu itu? Dan tidak ada yang mencurigakan. Kan bareng terus sama papa kan? Setelah dari Bangka Belitung tuh udah nggak pernah lagi ketemu papa. Ketemu papa tuh sebulan sekali, hanya dari via telepon. Ngapain katanya? Papa hanya bisnis saja, tapi aku nggak pernah nanya juga bisnisnya apa sih waktu itu. Oh, keluar kota, lama nggak pulang. Iya, yang penting Dede sekolah aja, yang penting Dede fokus sekolah. Papa ya kadang sekolah selesai sekarang? Selesai, udah S1 selesai? S1 selesai. Oh, alhamdulillah ya. Gitu. Oke, dan keliling-keliling ya sebulan sekali ketemu, setelah sebulan itu apa yang disampaikan papa? Biasanya sih pasti paling penting sekolah sih papa tuh. Jadi, harus sekolah, terus ibadah, harus nurut sama, karena aku tinggalnya sama kakaknya dia, jadi tante aku, jadi aku kayak coba nurut ya sama tante ini, nurut sama om ini gitu. Nanti papa, nanti kita tinggal bareng lagi kayak gitu-gitu. Nah semenjak dari Bangka Belitung ternyata udah nikah 2 kali lagi tuh, yang sama yang di Cirebon. Pokoknya tiba-tiba baru punya anak aja tiba-tiba gitu. Iya. Dan orang banyak menyangka bahwa Freddy Budiman sempat convert, pindah agama. Ternyata enggak ya? Enggak, itulah. Karena saya baru tahu kok namanya Fikri gitu loh. Jadi memang dari kecil memang Anda Muslim, ayah juga Muslim. Gitu. Kakek memang mualaf dari Chinese ke Muslim. Kakek dan nenek waktu itu Chinese. Yes. Ya. Oke. Lalu kemudian dari lahir memang seorang Freddy Budiman itu memang Muslim. Oke. Karena banyak yang bilang kan pindah, convert dan lain sebagainya. Banyak yang beredar tuh baru Muslim di dalam penjara gitu-gitu. Enggak sih, emang udah Muslim dari lahir dan emang secara dari dulu emang agamanya kuat juga. Dari dulu? Dari dulu agamanya kuat. Misalnya? Sholat tuh selalu tepat waktu papa tuh. Dan 5 waktu? Dan 5 waktu. Dari kapan itu tahunnya? Aku tahu dari pas di Bangka Belitung, karena setiap kali subuh dibangunin dan wajib sholat, kalau dimarah-marahin itu. Sama papa? Dimarahin banget sama papa. Galak, papa tuh tipikal seorang ayah yang galak lah. Sholat wajib, harus dulu zaman itu harus TPA anak-anaknya itu. Taman Pendidikan Al-Quran. Harus iya. Apa yang papa bilang waktu itu? Pokoknya harus belajar agama, pendidikan agama harus sama katanya gitu. Kalau papa tuh tipikalnya gitu. Pendidikan umum dengan agama harus seimbang. Harus seimbang gitu. Pokoknya lingkungan tuh diperhatikan, sekolahnya tuh juga
cara dia nempatin anak-anaknya tuh di sekolah-sekolah yang tergolong lingkungannya sehat seperti itu. Karena mungkin papa berasal dari lingkungan yang mungkin tidak kurang sehat. Ini yang belum pernah diceritakan, karena kan saya mohon maaf ya, saya harus sampaikan yang di media dan lain sebagainya, ada bilik cinta dan sebagainya, ada kemudian beberapa perempuan juga di Lapas Cipinang. Betul. Itu yang kemudian tahu, tapi belakangan sebelakang seperti apa nggak ada yang tahu, baru disampaikan pertama kali. Betul, iya. Eksklusif di Aiman ini. Podcast Aiman. Ya dulu bingung sih karena dulu aku cukup rutin juga ketemu papa. Di lapas? Dulu pindah-pindah kan, dari pertama di Cawang, BNN, terus Salemba, Cipinang, Gunung Sindur, sampai Nusa Kambangan aku rutin. Seminggu tuh bisa 3 kali. Seminggu 3 kali? Seminggu bisa 3 kali. Itu usia siapa? SMA? Kalau aku kan start tahu papa tuh dari 2013. Karena waktu itu beritanya muncul 2013. Dari tahun 2014-2015 aku mungkin umur 16-15 tahun waktu itu. 3 kali ke sana? Siapa yang biayain, lalu kemudian? Ya papa sih dulu tuh, papa. Oh, papa? Papa. Papa ngasih duit terus? Papa masih ngasih duit. Berapa sebulan boleh tahu? Atau seminggu? Sebenarnya papa nih nggak ngasih duit dari papahnya sih sebenarnya. Kayak aku kan tinggal sama tante. Jadi tante inilah, di luar tuh papa punya bisnis juga gitu loh. Kayak di luar narkoba tuh ada garment juga gitu-gitu. Jadi bisnisnya dari situ. Oh, taunya dari situ? Iya. Tapi nggak tahu kemudian apakah ada benar dari situ dan sebagainya, nggak tahu? Nggak tahu, karena sebenarnya bisnis itu memang dulu papa yang ketika papa belum kecemplung di narkoba, memang ceritanya adalah papa yang ngebangun ini bareng kakaknya. Setelah itu papa udah lepas tangan, nggak pernah ada uang aliran narkoba ke situ. Dikelola sama tante. Nah, uang-uang dari situlah yang aku gunain. Jadi pertama kali papa tahu jadi bandar narkoba kapan? 2013. 2013. Tahunya gimana? Wah, itu tuh dulu tuh tahunya aku lagi di Surabaya. Itu SMA berarti ya? SMA ya, masih baru banget masuk SMA. Itu lagi kumpul keluarga, malah itu lagi kumpul keluarga di Surabaya. Oh, Surabaya, Karena kampung kan Surabaya, kampung papa juga di Surabaya. Lagi makan keluarga di salah satu restoran Chinese food di Surabaya. Terus tiba-tiba TV di atas tuh munculin papa. Gitu di media, ya kayak berita narkoba, lalu dari news anchor. Penangkapan dan lain sebagainya. Iya, dan lain sebagainya. Dari mulai penyebutan Freddy Budiman sih masih, aku sih belum, udah mulai terpaku, tapi masih kayaknya nggak mungkin nih, kayak bukan deh gitu. Kayak mimpi gitu ya? Iya, maksudnya kayaknya nggak mungkin lah gitu, mungkin Freddy Budiman yang lain. Tapi papa dari mana waktu itu? Papa lagi di mana taunya? Papa lagi kerja aja, tapi nggak tahu di mana gitu. Dan nggak pernah ngabarin? Nggak pernah ngabarin. 2013 sudah ada handphone dong, kabarin biasanya kan kalau jarang, papa tuh jarang, dan kita tuh nggak bisa nelfon papa dulu, harus papa yang nelfon duluan. Gitu, akhirnya makan, tapi keluarga tuh udah yang tua-tua nih udah mulai panik, udah mulai ngedistract dan lain-lain, sampai akhirnya aku udah denger sama Freddy Budiman, udah fokus ke ini, ke TV, sampailah muncul muka papa. Situlah baru pertama kali tahu, itu hancur total-totalnya. Kaget dong keluarga makan bareng. Keluarga kaget, apalagi aku sebagai anak. Gak ada yang tahu satupun tuh? Gak ada yang tahu, hanya 3 orang di situ yang tahu. Jadi taunya udah ketangkap baru? Iya. Atau masih buron waktu itu? Langsung masih ketangkap? udah ketangkap. Oke. Udah ketangkap, udah dari momennya kan lebaran itu, lagi lebaran kumpul keluarga. Dari yang harusnya jadi ceria, jadi ya moodnya berantakan semua itu. Apa yang dilakukan waktu itu? Langsung? Aku masuk kamar mandi waktu itu, kamar mandi cuci muka. Nahan nangis waktu itu, benar-benar yang udah, ini benar gak sih kayak gitu? Walaupun jarang ketemu, tapi yang namanya ayah tetap ya. Iya benar, apalagi tertangkap tuh kan suatu hal yang tidak lumrah gitu ya. Dengan gue udah gak punya bapak lagi nih bakalan gitu. Karena udah pikirin pasti hukuman mati. Dan itu memang sudah langsung hukuman mati kan di saat itu, langsung hukuman besar di saat itu tuh. Oh, disampaikan waktu itu? Karena kan penangkapannya yang 1, sekian juta pil ekstasi itu. Iya. Jadi hancur sehancur-hancurnya. Panik, semua jadi satu. Akhirnya ke kamar mandi cuci muka nggak kuat, minta pulang. Akhirnya kita nggak jadi makan keluarga tuh di situ. Pulang ke rumah semua. Aku langsung kunci kamar. Karena sempat ada rasa marah, karena kenapa keluarga ini nggak ada yang ngasih tahu dari sebelum-sebelumnya. Emang ada yang tahu? Ada, nenek tuh tahu. Tahu kalau papa tuh bandar narkoba gitu. Dari tahu. kapan? Mungkin dari pertama kali papa berkelana tahu sih harusnya. Dari belum lahir berarti? Dari belum lahir sih pasti harusnya udah tahu. Dari belum lahir bandar narkoba? Sebenarnya kalau bandel-bandelnya kali ya, Mas gitu, kayak bandel-bandelnya nenek sih pasti tahu, karena
keluarga aku tuh tinggal di salah satu daerah Surabaya yang mungkin kanan kirinya nih memang punya sejarah-sejarah kriminal yang kental banget gitu. Di mana tuh waktu itu? Di Kerembangan, Surabaya. Oke, dulu ya, kita nggak tahu sekarang kan udah berbeda ya. Dulu tuh begitulah, mungkin pergaulan papa dan lain, itulah kenapa papa selalu fokus di lingkungan hidup anak-anaknya gitu. Kerembangan namanya? Kerembangan. Gitu era tahu. Nah aku nyari tahu karena marah saat itu ya, aku nyari tahu papa lewat internet. Aku googling siapa Freddy Budiman gitu. Dan di saat itu sebenarnya nggak ada yang tahu Freddy Budiman. Panggilan papa tuh bukan Freddy Budiman. Siapa? Budi Fernanda. Oh, nama panjangnya siapa? Sebenarnya namanya Freddy Budiman benar, tapi keluarga tuh lebih seringnya manggilnya Budi Fernanda. Budi Fernanda. Makanya namanya Fikri Fernanda Budiman. Nah, anak-anak ponakan ya pasti manggilnya Papa Budi, Om Budi gitu. Nggak ada sama Freddy, nggak ada gitu. Tapi makanya pas ngomong Freddy tuh tapi kayaknya bukan gitu. Ternyata muncul foto papa. Ya itu di situ saatnya berarti. Banyak yang belum diceritakan ya ternyata. Ya tadi ya, supaya pendidikan dan lain sebagainya ternyata memang ya punya sisi lain juga sebagai pengendara narkoba dan lain sebagainya. Meskipun di akhir masa hidupnya hanya 3 tahun ya, dari 2013 tertangkap ke 2016. Betul. Itu ada kejadian yang luar biasa yang saya dapatkan yang belum pernah kemudian disampaikan sebelumnya. Dan saya disampaikan oleh Bu Agnes, Direktur Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi nggak ada pohon yang wangi-wangi, nggak ada pohon bunga, tapi lepas dari penembakan ya waktu itu ya, ditembak oleh tergu tembak yang mengeksekusi mati Freddy Budiman, ayahanda. Langsung ada semerbak wangi. Anda juga waktu itu, Fikri juga datang ke sana. Ya. Dan Jadi, benar itu? Kalau mungkin beberapa kejadiannya benar. Yang mana? Pertama angin kencang. Oke. Itu setelah penembakan itu? Setelah pertemuan sama papa, kita tuh diarahin ke benar-benar perbatasan. Yang depan kita tuh udah kapal gitu, buat laut. Depan kita tuh laut banget di salah satu ruang penyeberangan gitu. Nah kita tuh dikumpulin ke sana beserta dengan keluarga-keluarga lain yang salah satu yang keluarganya harus dieksekusi gitu, sama kayak papa. Kita dipindahin, aku berhubung di situ aku sisa berdua. Karena awalnya aku kan berempat, om, tante, nenek sama aku. Yang datang ke sana. Nusa Kambangan 4. Hari kedua malamnya 2 orang ini oma sama omku pamit duluan ke Surabaya karena mengurus pemakamannya. Gitu sisalah aku berdua sama tante aku jadi satu ruangan. Aku menyendiri di pinggir laut. Nggak tahu kita harus nunggu sampai berapa lama karena nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Dan itu jam 1 jam 2. Kita nggak tahu nih papa. Udah berapa hari di Nusa Kambangan tuh? 3 hari. Jadi sampai hari ketiga nggak tahu? Tahu. Yang hari kedua tadi? Ini hari kedua ya? Hari kedua nggak tahu nih. Mau hari ketiga, hari keempat, dieksekusinya nggak ada yang tahu? Tahu 3 hari. 3 hari? 3 harinya. Tapi kapan waktunya nggak tahu? Kapan waktunya, jamnya itu nggak tahu. Gitu akhirnya. Karena waktu itu posisi pinggir laut, jadi tante di dalam ruangan yang ada AC-nya gitu. Aku lebih milih di luar. Tiba-tiba hujan besar tanpa ada gerimis-gerimis tuh tiba-tiba hujan. Itu bulan gede. Apa? Bulan apa itu? Masih ingat? Juli. Itu bulan Juli ya? Bulan Juli. Harusnya musim kemarau ya? Iya, mungkin tiba-tiba hujan. Dan sebelumnya nggak pernah hujan kan? Nggak pernah hujan, Nusa Kambangan tuh nggak pernah hujan. Tiba-tiba hujan, tenda. Nah ini kan ruangan. Ini ada tenda buat ruang tunggu itu. Tendanya tuh terbang. Demikian podcast Aiman Wicaksono episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.